مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad asrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz wal hujjaz, para tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM, pengurus Masjid Nur Hidayah yang saya hormati dan muliakan, para ibu, para bapak, remaja yang hadir di pagi ini, insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil. Pagi ini kita dipertemukan Allah di majlis Rasul, majlis mulia, majlis ilmu, dalam rangka memperingati lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini anugerah yang sungguh luar biasa. Pagi-pagi di subuh kita kumpul. Kita masuk doa dari doa Nabi. Dan kalau Nabi yang berdoa insya Allah makbul. Langsung didengar sama Allah. Tuh tiap malam tuh mau menjelang pagi Nabi nggak ninggalin tuh doa untuk kita sebagai umatnya. Mana doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Jadi siapa-siapa yang datang pagi, bangun pagi, sholat subuh berjamaah, ngikut majlis ilmu, insya Allah dapat berkah. Antum insya Allah semuanya kebagian berkahnya. Tuh. Kalau yang bangunnya jam 7, jam 8 maka gak dapat berkah. Agak bakal dia dapat berkah. Nah, subuh jam 7. Ya. Makanya kita bersyukur bisa hadir pagi-pagi. Dan ini menjadi rutinitas kita insya Allah. Tiap pagi kita bangun, sholat subuh berjamaah, berzikir, bertilawah, lebih-lebih ada majlis ilmu, berkah pokoknya. Antum tahu berkah? Apa itu berkah? Kata ulama, berkah itu al-barakatu ziyadatul khair wa ta'ah. Berkah itu bertambahnya kebaikan dan taat, itu berkah namanya. Jadi kalau dia nambah baik, kemudian taatnya bertambah, insya Allah berkah. Lagi nambah bininya. Udah tenang aja bu, tenang bu, tenang. Ya. Berkah. Ya. Nambah kebaikannya, nambah taatnya berkah. Jadi semakin tinggi bertaat, semakin tinggi kebaikannya, semakin berkah dia. Itu namanya berkah. Ada lagi yang mengartikan berkah itu apa? Ya, ada yang disebut berkat itu embrek-embrek angkat. Itu namanya berkat. Ya, nih ntar antum pulang pagi ini ada nggak berkatnya nih? Ada. Mana berkatnya? Oh, ada sarapan ntar, berkat ada. Ya.
Jadi kita beruntung, bersyukur bisa berkumpul di majlis ilmu, majlis Rasul untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih ini pagi kita ngadain satu acara peringatan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di majlis Rasul, di majlis ilmu, majlis maulid, maka yang teringat di otak kita tentang akhlak beliau, perjuangan beliau, kejujuran beliau, ketegasan beliau dari lahir hingga wafatnya. Jadi terobsesi di otak kita di saat kita hadir, langsung kita berpikir tentang akhlak mulianya beliau. Nah, maka itu Rasulullah pantas dijadikan barometer kebaikan umat. Jadi seluruh kebaikan, dikala kita mengingatnya, mesti kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlak, membaca tentang akhlak, maka ingat Rasulullah. Karena tidak ada manusia yang berakhlakul karimah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menandingi kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang berakhlakul karimah, orang yang berbudi pekerti luhur, sampai-sampai Allah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Hal ini menunjukkan apresiasi besar dari Allah Rabbul Jalil untuk kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kata Rasul ketika kalian semua menjadi barometer kebaikan. Dan di saat orang melihat kebaikan orang lain, maka terbayang mereka tentang diri kamu. Di saat orang itu melihat tentang akhlak orang lain, maka terngiang di otak dia tentang akhlak kamu. Di saat mereka manusia melihat kejujuran orang lain, terbayang di otak mereka tentang kejujuran kamu. Beruntung kalau dirimu menjadi barometer kebajikan orang. Nah, makanya maulid ini sebenarnya mengukur kita untuk membentuk barometer kebaikan, saudara. Jadi orang itu buat ngukur kita, gitu. Makanya kalau ada istri menjadi barometer kebaikan suami, beruntung tuh istri. Beruntung. Istri yang menjadi barometer kebaikan suaminya. Ya, artinya barometer kebaikan atas suaminya. Maksudnya bagaimana? Ya, istri selalu jujur sama suaminya, murah senyum. Kalau suami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut dengan senyuman. Kemudian juga ramah terhadap suaminya, akhlakul karimah, enggak ngerongrong suami. Suami pada saat itu melihat karakter istri yang bagus, yang soleha, sering bangun malam, sujud, tilawah. Maka ketika sang suami melihat perempuan yang berakhlakul karimah, langsung teringat di otak suami, istri gua banget itu mah. Cakep nggak? Ada perempuan tilawatul Qur'annya bagus, maka saat itu istri gua banget itu mah. Ada perempuan yang jujur, teringat istri gua banget itu mah. Beruntunglah istri menjadi barometer kebaikan atas suaminya. Tapi celakalah sang istri ketika menjadi barometer keburukan atas suaminya. Ini kalau suami pulang merengut aja bawaan. Monyong aja. Manyun, cemberut mulu. Kalau suami bawa duit banyak, tawa mulu. Kalau suami kagak bawa duit, merengut. Kerjanya tidur mulu tidur. Kalau suami bilang, mah nyeduh kopi, nyeduh sendiri. Galak sama laki. Menjadi barometer keburukan atas suaminya. Dan dikala suami itu melihat perempuan yang judes, cerewet, maka dia bilang, bini gua banget.
Celaka berapa? Dikala dia ngelihat perempuan yang kerjaannya merengut di luar, maka saat itu laki-laki berobsesi di otaknya, bini gua juga itu. Maka jangan pernah salahkan suami kalau suami nyari bini lagi. Ya. Nah, Bapak juga sama. Beruntung dan bersyukurlah ketika Bapak sebagai suami menjadi barometer kebaikan atas istrinya. Istrinya di rumah melihat kepribadian Bapak di saat di rumah rajin duhanya, rajin zikirnya, rajin tilawahnya, rajin bangun malamnya, rajin sodakohnya. Maka istri melihat Bapak sebagai barometer kebaikan atas dirinya. Di saat dia melihat laki-laki di jalan yang rajin ibadah, istrinya langsung berkata di otaknya, suami gua banget itu. Dan dikala suaminya dia lihat orang lain di luar tahajudnya rajin, puasanya rajin, maka terobsesi di otak istri itu pun suami gua banget, kata dia. Barometer tuh. Untung nggak? Untung. Tapi celaka Bapak ketika menjadi barometer keburukan atas istrinya. Kerjaan Bapak di rumah tidur mulu tidur. Ngopi, sama mancing, sama main catur kerjaannya. Sama sholat ogah, sama puasa ogah. Begitu istri ngelihat orang lain di saat tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kerjaannya mancing mulu, langsung istrinya ada di otaknya, suami gua banget itu. Jelek di mata istri. Kita nggak pernah pengen tuh jadi barometer keburukan, betul? Sama, itu baru internal. Belum lagi eksternal. Kita harus bisa menjadi barometer eksternal untuk orang lain. Apapun menjadi contoh kepengurusan masjid akan bagus di masjid lain ketika dia melihat masjid itu menjadi barometer kebaikan masjid-masjid yang lain. Pengurusnya bagus, amanah, cekatan, siarnya luar biasa itu masjid, maka akan dilihat masjid lain menjadi barometer kebaikan untuk masjid lain. Dia akan meniru bagaimana sepak terjang masjid itu di dalam memanage, mengelola daripada siar agama Allah di rumah Allah itu. Beruntung, tapi celaka ketika pengurus masjid menjadi barometer keburukan untuk masjid lain. Jangan lu tiru masjid Sipulan itu. Kenapa? Pengurusnya pada ribut semua. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di mana? Enggak, di sini mah enggak. Gue lagi bicara di luar, bukan di sini. Di sini mah enggak, tenang aja. Nah, insya Allah enggak di sini mah. Tuh. Jangan di sini mah enggak. Saya lagi bicara masjid yang lain. Masjid yang lain saya lagi bicara, bukan masjid ini, bukan. Sekali lagi bukan. Lagi memberitakan tentang kepengurusan yang ribut mulu gitu. Saya mah itu judulnya begitu. Jadi jangan menjadi barometer keburukan atas masjid lain gitu. Nah, jadi maulid itu menghantarkan kita untuk membentuk karakter kepribadian barometer kebaikan untuk semua orang. Sampai di mana tadi? Pengurus. Sampai pengurus masjid. Ya. Lanjut Kiai Afwan. Ya, ini guru kita bersama orang tua kita, guru kita, doain beliau biar panjang umur, ya sehat walafiat. Karena sekarang pitua orang tua udah berkurang, ya udah berkurang pitua orang tua. Makanya Kiai satu-satunya Kiai Betawi, kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Iya, dikualat sama Kiai kalau ente gak pernah ngedoain Kiai. Kualat, ini orang tua kita satu-satunya di Petukangan. Ya, jadi kudu kita banyak doain Kiai, kudu takzim sama Kiai. Ya, Bu? Iya, terpulang awas kagak bekelin loh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu begitu. Jadi maulid kita rayakan, kita peringati, itu menjadi barometer.
Jadi membentuk karakteristik kita masing-masing. Jadi supaya kita ini menunjukkan kepribadian luhur dan menjadi ukuran kebaikan semua orang. Kalau kepengurusan masjid menjadi barometer kebaikan masjid lain, maka itu menjadi keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa. Kita jangan pernah bermimpi merasakan manisnya iman. Kita jangan pernah bermimpi merasakan lezatnya iman. Tapi kalau kita sendiri gak pernah memahami siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang bermimpi pengen lezatnya iman. Banyak orang yang ingin bermimpi manisnya iman, ingin merasakan itu, tapi dia sendiri gak paham bagaimana untuk memanage dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Rabb-nya, memperkenalkan dirinya kepada nabinya, memperkenalkan dirinya kepada agamanya sendiri. Dia gak paham. Ketika mereka lupakan itu semua, maka luntur apa yang menjadi mimpi dia itu. Maka saudara, kalau kita pengen jadi barometer kebaikan, kata Nabi, ingat, 3 komponen kebajikan jangan pernah dilupakan. Ini 3 komponen kebajikan yang menjadikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Apa katanya? Dalam riwayat hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa fi riwayatin akhar wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah." Benar-benar manusia akan merasakan lezat dan manisnya iman manakala orang itu man radiya billahi rabba, dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Dia pun ridho Islam sebagai agamanya, dan dia pun ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah, ini bacaan akidah Ahlussunnah. Bahkan sampai disebutkan dalam kitab Ihya itu, apa kata Imam Ghazali itu yang meriwayatkan, yang menjelaskan dalam kitab Ihya, kata Imam Ghazali apa? Ya, di dalam satu nukilan kitabnya, beliau membawa hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa Tirmidzi, dan Abu Dawud. Beliau katakan apa? Di situ dalam kitab Ihya diuraikan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa yang di waktu pagi, man qala berkata dia, membaca dia di waktu pagi hingga waktu sore, dan juga di waktu sore, thalatha marrat, 3 kali dia baca. Apa yang dia baca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Maka orang itu benar-benar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan dia ridho kepada Allah, bahkan Allah pun akan meridhoi dia. Kalau kita sering baca tuh, subuh kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti asar kita baca lagi berapa kali? 3 kali. Maka kita akan dikuatkan kemantapan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kita ridho kepadanya. Hafal ini? Hafal. Kalau bacanya sering kita dengar, cuman penjabarannya yang belum kita dengar. Nah, ini saya mau jabarin biar antum paham. Makanya apa? Di dalam satu kitab tasawuf yang saya baca, pernah Rabi'atul Adawiyah itu mengoreksi imam-imam tasawuf lainnya. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi, mengoreksi para imam tasawuf yang selalu membaca, memohon ridho kepada Allah. Ya Allah ridhoi kami, ya Allah ridhoi kami, ya Allah ridhoi kami. Kata Rabi'atul Adawiyah, Anda pandai membentuk dan menuntut ridhonya Allah, tapi Anda tak pandai menerima tentang apa yang diputuskan oleh Allah, dan Anda tidak pernah ridho dengan keputusan Allah.
Anda keliru, pandai menuntut ridho Allah, tapi nggak pandai menerima tentang apa yang diputuskan Allah, dan Anda tidak pernah mau meridhoinya. Bengong semua itu ulama-ulama ketika ditegur sama Rabi'atul Adawiyah. Saya yakin kita pun sama, selalu meminta ridho kepada Allah, tapi kita nggak pernah ridho apa yang udah diputusin nama Allah. Betul? Tuh. Saya tanya, Bu, pada ridho nggak datang COVID? Oh, agak ridho. Ridho nggak datang COVID? Nggak ridho. Kenapa ente nggak ridho? Kenapa ente nggak ridho? Kalau yang cakep-cakep ente ridho, kalau yang jelek-jelek ente nggak ridho. Padahal apa? Cakep jelek datangnya dari siapa? Wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi di antara kalian yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. COVID izin Allah. Jadi COVID didatangkan itu untuk menguji keimanan kita. Sejauh mana kita ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kesal dengan apa yang diujikan oleh Allah, berarti kita kesal dengan Allah Sang Pencipta. Paham ini? Ini kan penjabaran yang tadi saya bilang belum kita dengar. Kalau ngomongnya udah kita dengar penjabarannya. Ini keputusan dari Allah. Tidak ada yang rugi dan tidak ada yang menjadi madarat apa yang sudah Allah putuskan. Gak ada yang madarat. Semua punya keuntungan di balik hikmah. Saya membaca tentang turunnya COVID ini. Ya, banyak hikmah yang dijadikan Allah di situ yang kita nggak sadar. Berbulan-bulan COVID terjadi, saudara. Maaf. Banyak hikmah yang kita temukan. 78% pelacur-pelacur di Indonesia tobat nasuha. Gara-gara apa? COVID. Coba kalau nggak ada COVID, nggak bakal tobat dia. Betul? COVID datang, bar-bar ditutup, penjudi-penjudi hilang pencariannya, pekerjaannya. Dan semua, bahkan persentase menunjukkan hampir 70% para penjudi pun tobat karena gara-gara COVID. Ada hikmahnya nggak? Ada. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Nah, ketika kita sadar, ternyata apa yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Dan Allah ciptakan untuk kita nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Nggak ada. Semua berguna, semua bermanfaat ketika kita menyikapi akan turunnya itu, dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita husnudzon kepada Allah dan tidak pernah suudzon kepada Allah. Nah, ini menjadi catatan khusus buat kita. Maka pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih, beliau katakan dalam sabdanya, khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair, husnudzoni billah wa husnudzoni biibadillah. Ada dua perkara yang tidak akan pernah bisa melebihi kebaikannya dari dua perkara itu, yaitu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, termasuk makhluk-makhluk yang Allah datangkan. Tetapi sebaliknya, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minas syarri su'udhanni billah wa su'udhanni biibadillah. Ada dua perkara pula, kata Rasulullah, yang tidak ada yang melebihi keburukannya kecuali dua perkara ini yang paling buruk. Apa itu? Su'udhan kepada Allah dan su'udhan kepada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Masya Allah. Nih, ini dari apa? Dari kalimat raditu billahi robba. Dari ucapan raditu billahi robba berkembang sampai di situ, saudara. Loh, kalau selama ini kita mengucap aku ridho engkau sebagai Tuhanku ya Rabb, ketika Allah datangkan yang jelek-jelek nggak pada ridho. Betul? Bagaimana nih? Bukan baik saja. Semua yang Allah datangkan tuh ada baik, ada jelek, ada buruk, semua didatangkan.
Itu untuk menguji keimanan kita. Sehingga kita nggak buruk sangka dengan Sang Pencipta. Kita selalu berbaik sangka, ini semua baik ya Rabb. Semua baik. COVID didatangkan tuh ada kebaikan. Lalu jangan kita seudon dengan Allah. Ada kebaikannya. Ada di sini jamaah yang kena COVID. Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang biasanya orang-orang yang selalu ridho kepada Allah, apa yang diputuskan dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Tapi orang yang kagak ridho, rata-rata yang pada kena. Bapak ridho nggak datangnya COVID? Hei, ridho nggak datangnya COVID? Jawab yang kompak, ridho nggak? Takut kena loh. Takut kena pastinya lo ya. Ya, pokoknya orang yang ridho Pak, insya Allah dijauhin sama Allah. Dijauhin sama Allah. Orang yang ridho dengan keputusan Allah. Kan rata-rata yang kena itu yang rada takut. Takutnya berlebihan. Itu. Jadi dia yang kena. Dia yang pada, memang dia di satu sisi dia nggak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa begini sih ya Rob? Kenapa begini sih ya Rob? Jadi begitu dia. Itu dalam kalimat raditu billahi robba berkembang. Saudara, ini Masya Allah. Coba lihat lagi. Kalau kita percaya Allah sebagai Tuhan kita dan kita ridho, apa yang udah diputuskan nama Allah kudu ridho. Bapak ada bapak, ditakdirkan oleh Allah, diputuskan nama Allah berjodoh sama istri nih, sekarang nih. Kebetulan istri bapak jelek, pesek, pendek, bau, ridho nggak kira-kira? Ini contoh Bu, contoh. Ridho nggak kira-kira Bu? Pak, ridho nggak? Punya istri pesek, pendek, jelek, bau, ridho nggak? Oh, lebih bingung lu. Ini ketentuan Allah nih. Ridho nggak kira-kira? Ya ridho, orang udah diputusin kok. Emang udah takdirnya begitu, terima aja. Emang dari dulu bini saya jelek ya Rob, saya ridho dah, begitu dari itu. Dari itu. Ya aku dari itu. Jangan sampai kita menolak. Ingat, orang yang ridho kepada Allah, mantap tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifah. Orang kalau sudah ridho kepada Allah, tauhid rububiyahnya mantap, tauhid uluhiyahnya mantap, tauhid asma wa sifahnya mantap. Nggak bakal orang yang ridho kepada Allah menghina makhluk-makhluk Allah, nggak ada. Nggak bakal orang yang ridho kepada Allah menghina istri yang selalu mendampingi dia sepanjang hidupnya, nggak bakal dia hina. Ini kalau orang dari ridho sama Allah. Dia pulang ke rumah, Assalamualaikum. Istrinya cemberut aja. Ridho aja emang bini saya begitu, udah mau gimana, mau ditukar, udah begitu ridho. Sabar, orang yang ridho sama Allah banyak sabarnya. Dia pulang, bininya lagi nonton TV. Kata dia, Ma, pengen banget ngopi nih gua. Nyeduh sendiri. Ketika bininya ngomong begitu, kagak marah dia. Dia ke dapur aja, ngambil kopi. Kopi dia sendok tuh, diambil. Air dia masak. Begitu air mateng, mendidih, angkat deh tuh air. Jangan siramin ke bini, jangan. Jangan siram. Tuang kopi. Ya, tuang kopi. Sambil berdoa kepada Allah, Ya Rabb, aku ridho dengan keputusanmu. Kau jadikan istriku memiliki perangai seperti itu karena izinmu kau ya Rabb. Aku ridho. Cuman aku mohon kepada engkau ya Rabb untuk merubah sifat dia, karakter dia. Aku ridho ya Rabb. Aku nggak buruk sangka dengan engkau. Emang bawaan dia dari dulu begitu mulu ya Rabb. Begitu. Man saya ridho ya Rabb, saya ridho. Nggak lama tuh Pak, doa orang-orang yang ridho sama Allah biasanya diambil sama Allah. Ya, baik hambaku yang telah ridho kepadaku, aku akan turunkan ke dalam hati istrimu. Dan aku akan rubah sikap istrimu kepada kamu. Karena kamu telah ridho kepadaku dan mengembalikan semua itu kepadaku, kata Allah. Dirubah tuh bininya. Tuh. Yang tadinya judes, cerewet, rupanya baik. Begitu kita pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abang, Masya Allah. Ya keringetan ya bang, dia lapin tuh keringet lakinya, Masya Allah. Sambil dia pegang semua itu bang, sampai tangan tuh istri kepada apa? Dompet suaminya. Tebel apa tipis di dompet gitu. Ya, Masya Allah, baik tuh bini.
Baik bini sama kita karena doa kita, nyeduh kopi nggak pakai diminta, nyeduh sendiri, masalah. Ya nyeduh sendiri. Makanya begitu berubah istrinya luar biasa, terima tuh. Jangan sampai begini, udah berubah istrinya baik, suaminya yang berubah kagak baik. Ya, biasanya kalau mau berangkat kerja cium tangan tuh istrinya, dia cium keningnya, ngucap ulus salam, nyarap dulu, bininya bikin nasi goreng dia makan dulu. Kalau mau berangkat kerja, ya begitu ditanya sama istrinya, bang, kok nggak mau salaman dulu, nggak mau cium kening mama? Apa kata dia? Ntar di kantor. Lah cium siapa? Ya, baru kebuka ternyata lakinya selingkuh. Ada yang begitu? Ada. Siapa? Lo pada begitu. Jangan begitu, saudara. Kudu sayang sama bini. Ya, jangan dimarah-marahin bini. Bini itu ayat Allah. Kalau kita marah-marahin berarti kita marahin ayat Allah. Baca surah Ar-Rum ayat 21 kan jelasin tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, Allah jadikan pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian tuh. Tuh jadi istri itu ayat-ayat Allah. Jadi kalau dia cemberut, udah jangan marah. Itu ayat Allah lagi cemberut, beres sudah urusannya. Iya, jangan marahin ayat-ayat Allah. Udah beres urusannya kalau orang udah ridho sama Allah. Ridho. Dia nerima tentang keriduan yang diputuskan oleh Allah, dia terima. Baik buruknya, dia terima. Dia nggak pernah mengeluh tentang Allah. Tuh, orang yang kalau udah ridho sama Allah. Nih, peringatan Maulid Nabi itu menggiring kita ke situ sebenarnya. Menggiring kita ke situ. Supaya kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Ridho. Baru masuk yang kedua. Ya, ketika kita masuk yang kedua apa? Wabil islami dina. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Bagaimana konsep penjabarannya? Maka ketika kita ridho Islam sebagai agama kita, kita tidak pernah malu untuk mensiarkan agama Allah. Kita selalu mengagungkan siar-siar Allah. Gaungkan kalimat-kalimat tauhid. Gaungkan kalimat-kalimat kebenaran. Gak pernah malu kita menggaungkan kebenaran Islam. Gak pernah malu kita mensiarkan kebaikan-kebaikan Islam. Kita nggak pernah malu berbusana muslim. Kita tunjukkan kemusliman kita. Kita tunjukkan busana-busana kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan dia cinta dengan Islam. Apa yang diajarkan melalui agama kita, maka kita patuhi dan kita tunduk terhadap perintah itu. Islam mengajarkan kita ibadah, maka ikuti ibadah. Islam melarang kita untuk berjudi, jauhkan judi. Islam melarang kita gibah, jauhkan gibah. Islam melarang kita melakukan satu perbuatan tercela, jauhkan itu semua. Hal ini jangan sampai agama kita itu jatuh karena perbuatan-perbuatan kita. Padahal Islam sudah melarang itu. Tapi kita sendiri yang menjatuhkan dan mencoreng agama kita dengan sikap dan perbuatan kita. Masya Allah. Contoh kecil dah. Contoh kecil aja deh. Islam tuh kemuliaan yang mendasar itu ngajarin kita doa. Itu Islam kemuliaan mendasar ngajarin kita doa. Mau apa aja ada doanya. Itu Islam. Kalau kita mengakui Islam sebagai agama kita, kita patuhi itu. Kemuliaan-kemuliaan doa yang diajarkan dalam Islam. Mau makan ada doanya. Mau minum ada doanya. Mau tidur ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Mau hubungan badan ada doanya. Habis hubungan badan ada doanya. Udah hafal? Udah hafal? Bagaimana ente mau mengakui Islam sebagai agama? Yang begitu aja ente lupain. Yang begitu ente lupain. Ini jangan kira minum yang begini nih. Ini semua diajarkan bagaimana kita minum yang bagus. Bagaimana ketika makanan-makanan yang ada di depan kita. Contoh kecil aja tuh pisang. Ini ilmu nih, ilmu Islam nih saya mau ngajarin. Ini maaf ya Pak, Bapak ada di depan pisang. Buka Pak pisang Pak. Cara makan dalam Islam saya ajarin, coba. Enggak apa-apa. Atau kasih anak muda dah. Wan, sini Wan kamu. Biar kamu tahu. Sini Wan. Sini Wan. Bukan kamunya ambil. Biar begitu dah. Sini taruh sini. Ini biar paham nih ilmu Islam nih, ya. Ini pisang begini nih, ya.
Antum ambil coba. Udah. Nah, terus kupas. Ini dulu Islam lagi ngajarin nih. Cara kaifiyah ilmu dalam Islam ketika kita ngakuin Islam sebagai agama kita. Makan. Salah dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan salah makan pisang begitu. Nggak diajarkan sama Nabi. Nggak diajarkan sama Nabi. Maaf Wan ya. Terus makan terus. Ya, maaf nih Wan. Duluan. Ya, antum kalau ke Ragunan pernah ngelihat itu? Siapa itu? Itu monkey. Pernah ngeliat ya? Makannya bagaimana? Sama mente. Sama. Rasulullah membedakan cara makan monyet sama cara makan kita beda, saudara. Tuh ilmu Islam, bayangkan. Ketika pisang ada di situ, maka kata Rasul ambil yang tengah. Yang paling bawahnya, jangan yang atas, yang tengah. Supaya tetap terlihat indah dan cantik. Diambil yang tengah. Yang tengah diambil. Ini maaf. Ini biar maksudnya, saya lagi belajar ilmu Islam nih. Ambil yang tengah, yang paling bawah. Nanti kalau ada yang di atas masih tersusun rapi nih. Tuh. Setelah itu, ya dibuka. Nah, bukanya jangan langsung Wan. Tuh, buka ya. Udah gitu, Bismillah. Luqaimah dengan 3 jari kita, potes. Baru makan. Ya, 3 jari. Masih ada, terusin. Ini cara Islam. Tapi selama ini entah bagaimana? Akan begitu ya. Tuh. Ntar terusin. Itu cara Islam. Makan yang diajarkan dalam Islam ketika pisang itu ada. Ya, Wan, maaf ya Wan ya. Nah, ini ilmu buat ente. Ya, jadi selama ini makannya ente begitu ya. Tuh. Nabi ngajarin kita. Bayangin tuh tentang ilmu Islam. Cara makannya diajarin sama Nabi makan pisang itu. Oh. Kemudian makanan yang ada itu, Nabi sunahkan sebelum kau makan, taburi makanan kamu dengan zikir dan sholawat. Islam, adzibu to'amakum bidzikrillahi wassalah. Taburkan makan dan minum kalian dengan zikir dan sholawat. Oh, tadi udah dizikirin nih makanan kita nih. Berkahnya luar biasa. Itu ajaran Nabi. Berkahnya luar biasa, memberikan faedah yang penting buat kita. Makanya makanan-makanan yang ada di majlis zikir, di majlis ilmu, jangan sampai nggak habis. Jangan sampai nggak habis, Pak. Sayang berkahnya. Ya, kata antum yang begitu Kiai jangan pakai diajarin. Udah bersih pokoknya. Itu saudara. Taburin makanan minum kalian dengan zikir dan sholawat. Begitu. Itu akan memberikan keberkahan-keberkahan. Tuh. Doa-doa yang begitu aja diajarin nama Islam. Diajarin nama Islam. Mau bercermin ada doanya. Hubungan badan ada doanya. Sampai mengeluarkan sperma di antara keduanya. Maka di situ ada doa kata Nabi. Baca doanya. Saya tanya mantum, paham ente? Paham nggak? Tuh, belum kan? Selama ini ente gimana kalau keluar? Ini maaf sudah nih lagi ngaji nih. Ente biar paham ilmunya kan gitu. Biar paham ilmunya ada doanya. Sebelum kita memulai kata Nabi apa? Wudhulah dulu di antara kamu berdua. Wudhu, istri berwudhu, suami berwudhu. Masya Allah. Mantap nggak itu Islam ngajarin kita? Bersih dari COVID insya Allah. Wudhu dulu wudhu, suami wudhu, istri wudhu. Setelah wudhu, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, syukur wudhu. Habis salat, baca Al-Quran. Cakep nggak? Baca Quran.
Jangan banyak-banyak baca Quran, 10 juz aja. Coba tuh ajaran Rasulullah, ya minimal antum baca umul kitab dah, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Setelah itu antum berdoa. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkan dan hindarkan setan-setan itu kepada kami. Jangan sampai mereka ikut campur tangan di dalam pemberian rizki yang telah kau anugerahkan kepada kami berupa anak. Jauhkan setan-setan. Jangan sampai ikut campur tangan di situ. Doa sama Allah. Setelah itu, udah. Saya tanya dulu, Bapak Ibu udah hafal belum? Belum hafal. Anak ente udah berapa? Belum hafal. Ya, ini doa nih. Doa diajarkan sama Nabi. Kalau belum hafal saya saranin, Bapak tulis di lembar kertas, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tulis. Kalau mau berhubungan badan, tempel di jidat bini. Tempel tuh kertas di jidat bini, tempel. Dulu gue belum hafal, dulu gue belum hafal, gue baca gitu. Ntar kalau ente udah baca, gantian. Bini belum hafal, tempel lagi tuh kertas di jidat suaminya. Ya cuman jangan begitu-begitu amat juga ya. Masya Allah. Nih kudu hafal, saudara. Terus sampai nanti mau klimaksnya itu diajarin juga sama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Mencetak keturunan soleh dan solehah. Diajarin sama Nabi. Karena ini ayat Al-Quran, maka Nabi menyunahkan di hati saja bacanya. Ketika klimaks itu langsung, maka baca doa itu di hati. Maka insya Allah kenikmatan yang luar biasa diberi Allah. Bahkan Allah akan jadikan rizki ketika anak itu diturunkan oleh Allah. Melalui janin istrimu, anakmu akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Apa bacaannya? Itu ada dalam Quran, nanti bisa dicari. Bacanya boleh kata ulama tambahkan kalimat Alhamdulillah di situ. Dalam hati saja. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Masya Allah. Bisa begitu? Bisa begitu? Praktekin. Ya mabini ente. Praktek halalan thayyibah. Masya Allah, ini luar biasa ajaran Rasulullah. Dari yang begitu, dari mana kita dapat? Islam ngajarin kita. Islam ngajarin kita seperti itu. Ya. Maka ketika kita ridho Islam sebagai agama kita, apa yang ada dalam ajarannya patuhi. Jangan pernah tinggalkan. Itulah Islam. Jangan kotori Islam dengan sikap-sikap jelek kita. Ya. Baru yang ketiga tadi. Orang bakal merasakan lezatnya iman manakala dia ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Dia selalu mengikuti syariah-syariah yang dibawa Rasulullah. Mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Dia memperbanyak sholawat. Bahkan kemudian mereka melakukan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tuntunan-tuntunannya. Cinta dengan Rasulullah. Dia ikuti aturannya. Rasulullah amat sangat senang dengan anak-anak yatim. Maka kita sebagai umatnya, maka harus mengikuti senang pada anak-anak yatim. Jangan kita singkirkan anak yatim. Itu merupakan titipan Allah kepada kita. Rasul amat sangat sayang kepada anak yatim, sampai Rasul memberikan apresiasi, ana wa kafilul yatim bil jannah hakadha. Saya dengan penyantun anak yatim kelak di surga seperti ini. Wa fi riwayatin seperti ini. Umumnya begini sahihnya. Sangat dekat ibu jari dengan telunjuk ini. Sangat dekat Rasul dengan penyantun anak yatim. Maka kalau Rasul itu senang dengan anak yatim, kita sebagai umatnya kudu senang dengan anak yatim. Jangan kita sia-siakan anak yatim. Dan kalau antum memberikan santunan kepada mereka, para yatim, sama semua. Nggak ada yang dibedain. Jangan sampai terjadi kayak kasus begini, Pak. Ada RT dapat rezeki, dapat gusuran dia. Nyantunin yatim, gak banyak dia santunin. 2 orang yatim dia santunin. 2 orang yatim dia santunin. 1 yatim dia kasih 500.000, 1 yatim lagi dia kasih 50.000.
Emaknya nolak dong, emaknya protes dong. Kan dia paling nanya, saking pada nanya dia, Bu, anaknya dikasih berapa? 500.000 sama siapa? Sama RT. Oh, saya juga dikasih sama RT 50.000 anak saya. Kok beda ya? Dia datang ke kiai, dia datang ke ustadz, dia laporan, Ustadz bagaimana nih urusannya? RT ngasih santunan si Fulan, anaknya dikasih 500.000. Anak saya 50.000. Ah, yang bener Bu, bener. Nah ini nggak bener nih, kalau begini nggak beres nih. Kita datengin RT, memang sih duit dia. Sini Teh. Ada apa Ki? Nih lihat, ente bener nyantunin yatim, bener. 2 yatim kita santunin. Terus yang satu ente kasih 500.000, iya bener. Yang satu 50.000, iya bener. Loh kenapa ente bedain Teh? Nih Ustadz biar tahu ya, nah, saya dinasihatin sama dia. Nih Ustadz biar tahu ya, kenapa tuh yatim saya kasih 500.000, yang satu 50.000. Ya kenapa saya tanya? Kalau yang 500.000 saya kasih, saya lagi demen sama emaknya. Lagi demen sama emaknya. Bener-bener tuh RT. Nah. Ada yang begitu? Mana RT? Awas dulu Teh. Lagi demen sama emaknya 500.000 dia kasih. Begitu yatim yang satu, dia nggak demen sama emaknya. Dia emaknya rada jelekan, saya kagak kasih deh 500.000. Nggak boleh begitu sedekah. Iya, begitu emaknya cakep, dia demen, dia kasih yatim yang gede. Nggak boleh begitu. Nggak ada perintahnya di situ. Ya, nggak ada perintahnya. Tuh. Itu karena apa? Ajaran Rasulullah. Ketika Rasulullah mencintai yatim, kita pun kudu cinta sama yatim. Rasul cinta berjamaah, ikutin berjamaah kita. Rasul cinta bersilaturahim, ikutin silaturahimnya Rasulullah. Jangan sampai kita putusan silaturahim. Maka semua itu ada hikmah. Rasul memberikan petunjuk mulia kepada kita, ikutin aturan-aturannya. Kalau kita udah bisa mengikuti aturan Rasulullah, insya Allah lezat keimanan itu akan kita rasakan. Manisnya iman akan kita bisa rasakan. Ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ketika kita ridhoi semua, insya Allah keberkahan, kemuliaan akan diturunkan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu Bu ya, Ibu juga kudu harus begitu, Bapak juga sama begitu. Kalau kita saling diridhoi oleh Allah, lihat. Makanya doanya kan sering dibaca tuh dalam wirid sholat ya, doa ajaran Nabi tuh. Doanya dalam sholat itu, setelah sholat kita baca apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Tuh diajarin sama Nabi. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap apa yang sudah Engkau beri. Tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang sudah Engkau halangi, dan tidak ada yang dapat menolak terhadap sesuatu yang telah Engkau putuskan. Siapa yang menolak? Kalau Allah sudah putuskan rizkinya kepada kamu sekian, siapa yang menolak? Kalau Allah sudah putuskan maut kamu, siapa yang menolak? Kalau Allah sudah putuskan jodoh kamu, siapa yang menolak? Nggak ada yang bisa. Semua kembali itu karena keriduan kita kepada Allah. Sehingga kita baca doa tadi. Nggak ada suudon kepada makhluk, nggak ada suudon kepada Sang Khalik. Yang ada husnudon pada Allah, husnudon kepada makhluk. Orang yang selalu ridho kepada Allah dan Rasulnya, juga Islam sebagai agamanya, dia nggak akan pernah suudon kepada makhluk-makhluk Allah. Kendati pun dia diuji oleh Allah, dia nggak pernah suudon kepada Allah dan makhluk itu. Bapak Ibu bertamu ke rumah orang, begitu bertamu berjam-jam Bapak ngobrol, udah haus nih kerongkongan pengen minum, belum juga dikasih air putih sama tuan rumah. Begitu Bapak putuskan pulang, maka yang ada di otak kita tentang orang itu, tentang Shahibul Bait apa? Tentang Shahibul Bait apa? Bapak akan katakan itu orang pelit, orang kikir, orang macam-macam kita lihat. Bahkan orang nggak tahu akhlak, nggak tahu memuliakan tamu, nggak pernah baca hadis, macam-macam. Padahal kalau orang yang tadi ridho Allah sebagai Tuhan, dia baca doa. Cukup berjalan dia baca doa. Allahumma la mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala roda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap apa yang Kau beri. Tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Kau halangi. Dan tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang sudah Engkau tentukan. Hari ini aku bertamu ke rumah Fulan, lalu Kau tentukan aku hanya ngobrol saja, dan padahal aku haus, tapi belum juga dikeluarkan. Tapi aku yakin itu semua karena izin-Mu ya Rabb. Aku enggak seudon dengan hamba-Mu, Shahibul Bait tadi. Aku yakin di balik itu semua, aku akan jumpai bergelas-gelas air putih kelak. Aku enggak seudon dengan dia.
Tuh, orang yang ridho Allah sebagai Tuhan. Bisa begitu? Bisa begitu? Nah, ini lagi belajar nih. Yang ada ente selalu menjelekin sama tuan rumah, dasar pelit, dasar kikir, dasar itu ya. Tuh, karena ente kagak pernah ridho sama Allah. Coba kalau ente ridho, enggak pernah. Iya, karena ente enggak ridho. Ya, termasuk ibu ketika mendengar kabar berita dari suaminya, Bu, tenang aja proyek Bapak dikit lagi gol. 200 juta kita pegang. Untung Bapak dalam proyek berbulan-bulan 200 juta. Telepon dah tuh sama kawannya yang lagi main proyek. Bolen, proyek kita gol. Ntar sore habis asar turun buat ente 200 juta. Girang nggak? Girang nggak? Girang. Kalau orang yang ridho sama Allah, dia kembaliin sama Allah. Kalau memang itu rezekiku ya Rabb, turunkan. Kalau memang bukan, ya engkau kembalikan kepada engkau. Itu orang yang ridho sama Allah. Dia bilang sama bininya, Mak, pokoknya duit Bapak ntar sore turun 200 juta. Proyek gol, Mak. Alhamdulillah. Lu kan udah lama gak masak-masak. Ayo, lu ambil di Ucok beras 5 karung bawa. Ntar sore bawa, bayar. Ambil Indomie, berdus-dus, ntar sore bayar. Kalau Ucok marah, palanya tawarin, bisa gue beli. Gitu. Sombong banget. Karena apa? 200 juta mau turun, ntar sore jam 4. Tuh, udah pasti banget dia. 200 juta. Ya. Bininya langsung cok, laki gue mau turun duit 200 juta, gue ngutang dulu beras 10 karung sini. Kata Ucok, ntar dulu dong. Ya, ntar dulu dong. Ntar 200 juta laki gue akan turun duitnya. Karena Ucok percaya dikasih juga deh tuh beras 10 karung. Ya, kemudian dikasih juga mie semua turun, semua masuk ke rumah, dilihat sama lakinya, beres. Ntar tenang, bilang Ucok 200 juta. Ya, 200 juta. Ketemu Ucok di luar tuh lakinya pengen ngambil duit. Cok, ntar tenang aja. Kalau enggak juga lu kasih, pala lu gue bayar ntar, Cok. Oh. Pergi dia. Begitu langsung menuju bank, katanya udah turun, ditunggu tuh. Ya, tunggu. Ya, tinggal dikit lagi turun tuh, 5 menit. Maka saat itu telepon berdering lagi. Ya, Fulan, mohon maaf, ternyata belum rezeki kita gagal. Apa yang terjadi kalau begitu? Apa yang terjadi kalau begitu? Masya Allah, tepok jidat. Ya Allah, tepok jidat tuh. Yang urusannya dia sebenarnya mikirin, ntar Ucok bagaimana nih urusannya nih. Yang dia pikirin begitu. Ya, bininya pulang di rumah dan nanti-nanti dah tuh. Nungguin, pulang lenggang kangkung. Wajahnya ditekuk, Bang, bagaimana 200 juta? 200 juta apaan? Gagal ini semuanya. Gagal semua, marah-marah. Balikin tuh beras Ucok, udah dipakai, Bang, bagaimana urusan? Wah, luar biasa. Tapi kalau orang yang ridho Allah sebagai Tuhan, enggak begitu. Ketika dapat telepon Fulan, proyek kita ternyata gagal. Alhamdulillah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, adem tuh hati. Bisa begitu? Boro-boro ini lagi ngaji ente biar paham. Iya lagi ngaji. Langsung doa. Allah belum kasih rezeki sama saya, belum, tenang aja. Tuh, untung ada bansos ya tuh. Untung ada bansos. Nih Bapak Ibu sekalian, kita lagi belajar tentang itu. Ini Maulid menghantarkan kita untuk kita menjadi seperti itu, supaya karakter kita itu ada semua. Insya Allah antum bakal diridhoi oleh Allah. Maka kalau udah ridho kepada Allah, kunci terakhir di dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, inilah kunci keridhaan semua. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Disitulah kenikmatan kita sesungguhnya. Kenapa? Allah ridho, kita ridho, dan Allah masukin kita ke dalam surganya selama-lamanya. Bahkan kita takut kepada Allah semata. Tuh, orang beriman dan beramal soleh sebagai bentuk balasan dari Allah. Allah ridho dengan dia, dia pun ridho dengan Allah. Kalau udah saling ridho, itulah kunci kehidupan yang sesungguhnya. Maka setiap acara apapun dalam kebaikan sebenarnya membentuk keridhoan kita terhadap Allah dan ridhonya Allah kepada kita. Maka jadikan momentum pagi ini, peringatan Maulid ini untuk membentuk keridhoan Allah kepada kita dan ridhonya kita kepada Allah. Insya Allah. Nah, ini aja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Nanti guru kita, kiai kita tutup dengan doa. Kita ngambil keberkahan dari beliau insya Allah.
Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.